Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Jamaah Al-Hidayah yang dirahmati Allah, kita pagi ini masih melanjutkan pembahasan yaitu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kali ini masih hadis yang ke-13 dan isinya sama dengan hadis yang ke-14 dan hadis yang ke-15. Ini akan saya terangkan dalam satu rangkaian keterangan karena memang isinya hampir sama. Hadis yang ke-13 sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang dialog antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu dalam peristiwa di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak orang-orang Arab, ya, terutama yang bukan dari dekat-dekat Nabi, maksudnya Arabnya itu Arab di luar Madinah, itu kemudian memilih untuk membangkang terhadap sebagian syariat Allah. Apa yang mereka bangkang, apa yang mereka tolak, yaitu membangkang untuk membayar zakat. Tetapi sholatnya masih oke. Sholatnya masih oke. Mereka hanya membangkang dalam bab zakat. Nah, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin mereka menganggap bahwa zakat itu semacam upeti, pajak ketundukan. Ketika orang yang menundukkan mereka yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, mereka kemudian terfikir, lalu buat apa saya harus membayar? Yang menaklukkan sudah wafat. Tetapi di sisi lain ini juga bisa dimaknai bahwa mereka mengambil Islamnya itu enggak serius. Buktinya ada salah satu syariatnya yang sebelumnya mereka laksanakan kemudian ditinggalkan ketika terjadi perubahan situasi dan kondisi. Apapun alasannya, intinya adalah bahwa mereka beramai-ramai, bukan beramai-ramai ya, muncul kelompok yang kemudian menolak bayar zakat, muncul kelompok yang kemudian menolak bayar zakat. Apa yang diputuskan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah adalah kita akan kirim pasukan untuk memerangi mereka. Menarik ya, Abu Bakar As-Siddiq orang yang dikenal lembut. Sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq itu terlibat dialog dengan Rasulullah SAW bersama Umar juga, 3 orang, dalam menyikapi tawanan perang Badar. Jadi perang Badar itu jamaah sekalian, itu perang yang pertama kali mempertemukan pasukan Islam dengan pasukan musyrik, di mana pasukan musyrik jumlahnya 1000 orang, pasukan Islam hanya 313 orang. Allah punya takdir, ternyata umat Islam menang dengan gemilang perang Badar.
Apa di antara bukti kemenangan itu? 70 orang musyrik Mekah itu berhasil dibunuh dan 70 lagi berhasil ditawan. Berarti apa? Dibawa pulang ke Madinah. Nah, pada zaman itu karena belum punya bangunan bernama penjara, belum punya apa gitu ya, itu cuman diikat di tiang-tiang masjid. Masjid mana? Masjid Nabawi itu. Kita bisa bayangkan tiangnya pun mungkin terbuat dari bukan tiang tembok kayak sekarang gini di mana orang nggak mungkin. Itu mungkin kalau dia mau ya, itu apa namanya menarik bersama-sama itu mungkin malah masjidnya pun ikut roboh gitu ya. Nah, jadi 70 orang ini kan ini bagaimana menanganinya? Umat Islam menawan mereka itu belum tentu sebuah keuntungan, bisa jadi malah kerugian. Kenapa, Pak? Tiba-tiba menambah budget untuk memberi makan 70 orang. Padahal belum ada apa? Belum ada anggaran untuk itu. 70. Ya, jumlah pasukan Islam saja cuma 313. Pulang dengan membawa tambahan orang 70 orang. Harus memberi makan. Ini harus diapain ini gitu. Setelah sampai di Madinah, Rasulullah mengajak musyawarah. Apa usulan Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, mereka ini kan kerabat-kerabat kita. Ya udahlah, kita kasih kesempatan keluarganya untuk menebus. Abu Bakar muncul apa, Pak? Sifat kelembutannya. Umar sebaliknya muncul sifat apa? Karakter khas Umar ya. Ya Rasulullah, ngapain kita ngasih makan repot-repot amat ngurusi mereka? Udah dieksekusi aja semua. Toh kita punya hak untuk itu. Dimana dalam hukum perang pada zaman itu, kalau sudah tertawan itu ya terserah mau diapain, mau dibunuh silakan, mau dijadikan budak silakan, mau ditebus silakan. Udahlah repot amat, udah habisi aja semua. Selesai urusan kita, nggak ngasih makan segala macam. Itu pikiran apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, tahu nggak keputusan langit? Rasulullah berpihak kepada usulan siapa? Rasulullah berpihak condong kepada usulan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tahu nggak keputusan langit berpihak ke siapa? Ternyata keputusan langit berpihak terhadap usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kemudian turun ayat. Maka nalin nabiyyi ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi. Tidak patut bagi seorang nabi untuk memelihara tawanan sampai dia memiliki posisi yang kuat di muka bumi. Kenapa? Posisi saat itu umat Islam lemah. Lah kalau nambah beban dengan 70 orang itu luar biasa ya. Jadi menurut penilaian langit, keputusan usulan Umar lah yang kemudian dianggap benar oleh Allah SWT. Kalau bukan karena takdir Allah, sungguh kamu sudah akan mendapatkan hukuman. Kurang lebih begitu. Artinya apa? Keputusan Rasulullah dengan condong kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq itu disalahkan oleh Allah. Maka kemudian Rasulullah berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq menyesal atas pilihan kebijakan itu. Rasulullah dengan Abu Bakar kemudian menangis. Datang Umar, nggak tahu masalahnya kenapa ini orang berdua menangis. Menangis gara-gara apa? Gara-gara keputusannya ditegur oleh Allah. Tapi Rasulullah dengan Abu Bakar itu nggak berhenti menangis. Sampai kemudian Umar bin Khattab mengatakan apa? Ya sudah, kalau begitu saya akan ikut menangis karena melihat Anda berdua menangis. Itu luar biasa 3 orang ini ya. Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq,
dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya apa jamaah sekalian? Pada peristiwa ini sisi garangnya Umar keluar, sisi lembutnya Abu Bakar keluar. Tetapi dalam kasus ini itu kebalikannya. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang negarawan, sadar bahwa dirinya adalah pemimpin sebuah negara yang berdaulat, pantang untuk dirongrong. Kalau ada yang berani merongrong, Abu Bakar As-Siddiq saat itu mewakili sebagai kepala negara, bukan mewakili sisi lembut dirinya. Maka dibuat keputusan, kirim pasukan, sikat, pokoknya harus ditundukkan itu yang nolak bayar zakat, perangi mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu teringat dengan sabda Nabi. Apa sabda Nabi? Di mana sabda Nabi itu ada dalam hadis yang ke-14 dan hadis yang ke-15. Karena pernah mendengarkan Nabi bersabda. Apa sabdanya? Umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang. Kenapa demikian, Pak? Karena Rasulullah adalah perpanjangan tangan dari kekuasaan Allah. Seperti presiden, di bawahnya ada apa? Panglima TNI. Panglima TNI adalah perpanjangan tangan kekuasaan presiden. Nah, Rasulullah itu posisinya seperti itu. Maka Rasulullah mengeluarkan sabda apa? Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang. Orang-orang yang dimaksud siapa? Siapapun hamba Allah yang hidup di bawah kerajaan Allah. Memerangi manusia-manusia yang hidup di bawah kerajaan Allah. Sama dengan Panglima TNI, diperintahkan untuk memerangi siapa? Siapapun yang mengganggu kedaulatan negara ini. Apa batas akhirnya? Hatta yashhadu, ya, kalau dalam hadis 14 ini, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai objeknya itu mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa malahu. Dan siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka terpeliharalah jiwanya dan hartanya dari ancamanku. Illa bihaqqihi, kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Maksudnya kalau dibunuh karena sebab yang dibenarkan itu, hisabnya dikembalikan kepada Allah. Terserah Allah, apakah setelah itu Allah mengampuninya total ataukah Allah masih menganggap punya dosa. Contohnya apa? Orang yang membunuh orang lain, maka diapakan? Dikisos dengan dibunuh juga. Hisabnya diserahkan kepada Allah, apakah dengan dikisos, dibalas bunuh, Allah akan menjadikan itu sebagai bukti taubatnya lalu diampuni dosanya, ataukah Allah masih menilai bahwa ini belum menjadi penghapus dosanya. Hisabnya diserahkan kepada Allah. Tugas kita adalah mengkisos. Tugas kita mengkisos. Sebagaimana orang yang sudah berkeluarga kemudian berzina, tugas kita apa? Sebagai penyelenggara negara adalah merajam dia sampai mati. Hisabnya serahkan pada Allah. Apakah dengan rajam itu Allah akan menghapus semua dosanya, ataukah Allah masih menilai ada dosa masih layak untuk dihukum? Hisabnya serahkan pada Allah. Tugas kita adalah menghukum. Maksudnya apa? Menghentikan itu ketika masih sama-sama hidup di dunia. Menghentikan kemungkaran itu. Kemudian yang ketiga, sebab yang dibenarkan adalah kalau orang keluar dari Islam, dikasih waktu 3 hari oleh pengadilan. Kalau tetap memilih keluar dari Islam, maka kemudian dihukum mati juga.
Ini juga sama, hisabnya diserahkan kepada Allah. Nah, jamaah sekalian, dalam pikiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Berarti apa? Kalau sudah mengucapkan itu tidak boleh. Kesimpulannya apa, Pak? Siapa yang sudah pernah mengucapkan itu tidak boleh diperangi. Nah, dalam pikiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, orang yang menolak membayar zakat ini pernah mengucapkan nggak, Pak? Pernah. Berarti apa? Berarti nggak ada alasan untuk memerangi mereka. Kan mereka sudah pernah bersyahadat. Padahal sabda Nabi bilang, aku diperintahkan oleh Allah memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan aman dari ancamanku. Lah kan mereka cuma menolak zakat, bukan membatalkan ucapan la ilaha illallah. Paham ya? Bukan membatalkan ucapan la ilaha illallah yang menyebabkan mereka aman dari ancaman Rasulullah, tapi yang mereka batalkan cuma apa? Zakat. Disitulah terjadi dialog. Abu Bakar As-Siddiq keluar sisi negarawannya, membaca ini adalah apa ya? Ini kalau dibiarkan akan menjadi arus besar yang membuat Islam dan umat Islam akan hancur karenanya. Ini riak-riak kecil yang harus dihentikan, ditumpas. Kalau tidak, ini menjadi arus besar yang akan meruntuhkan Islam dan umat Islam. Nah, sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu membacanya letter luck mengikuti apa? Mengikuti teks. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, lalu kemudian Abu Bakar berargumen terhadap keputusannya itu. Apa beliau bilang? Wallahi law mana'uni inaqan kanu yadfa'unaha laqataltuhum ala dhalik atau kama qala. Demi Allah, kalau seandainya mereka menolak untuk membayar zakat itu berupa kambing yang paling kecil sekalipun. Kambing paling kecil itu namanya apa, Pak? Bahasa Jawa cempe ya. Kalau bahasa Indonesianya kambing muda. Ada yang balibul, ada yang batibul. Kalau balibul itu apa? Di bawah 5 bulan. Kalau batibul lebih kecil lagi, di bawah 3 bulan. Itu enggak tahu itu sekecil apa. Itu sudah menjadi apa? Menjadi menu sate yang paling enak, itu balibul gitu. Kalau mereka tadinya mau membayarkan zakatnya itu berupa kambing yang paling kecil sekalipun, itu kan murah berarti kan. Lalu kemudian gara-gara Nabi wafat, kemudian kekuasaan aku lanjutkan, mereka menolak membayar itu, aku akan perangi mereka. Kenapa? Argumen Abu Bakar As-Siddiq, karena mereka membedakan antara salat dengan zakat. Kenapa? Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran itu selalu dirangkai antara salat dengan zakat, itu satu rangkaian tak terpisahkan. Kalau mereka menolak zakat, itu artinya menolak keseluruhan ayat. Ya kan gitu. Ayatnya berbunyi salat, zakat. Yang dia tolak zakat. Sama artinya apa? Menolak keseluruhan rangkaian ayat ini, berarti menolak pula salat. Sehingga menjadi alasan bagi Abu Bakar As-Siddiq untuk memeranginya. Nah, setelah dialog itu kemudian Umar mengatakan apa? Demi Allah, tidaklah dialogku dengan Abu Bakar As-Siddiq ini kecuali bahwa Allah kemudian melapangkan dadaku untuk menerima pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Endingnya apa berarti, Pak? Endingnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyetujui kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Umar menyetujui kebijakan
Abu Bakar As-Siddiq. Lalu sahabat yang lain bagaimana sikapnya? Otomatis sahabat yang lain pun sepakat, karena tidak ada riwayat yang mengabarkan kepada kita bahwa ada sahabat lain yang menentang kebijakan Abu Bakar. Maka dalam kasus seperti ini disebut dengan ijma. Ijma itu apa, Pak? Ya kayak gini nih. Ijma itu artinya apa? Sesuatu yang berpotensi berbeda pendapat lalu kemudian menjadi satu pendapat. Maka ini dinamakan ijma. Ijma sahabat. Ijma pada zaman sahabat. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali, di situ ada Abu Hurairah, di situ ada Aisyah, di situ ada Ibnu Abbas. Para sahabat semua akhirnya sepakat dengan pilihan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila ada satu kelompok di tengah umat Islam, mereka terang-terangan mengumumkan menolak membayar zakat, itu ijma sahabat adalah mereka diperangi. Nah, jamaah sekalian, yang seringkali membuat kita salah dalam mempersepsikan masalah ini adalah bahwa hadis ini, ya, ini perlu saya ulang-ulang terus karena apa? Ini sumber kesalahpahaman. Jamaah sekalian, teks yang dikatakan Nabi, yang disabdakan Nabi itu bunyinya apa? Aku diperintahkan untuk memerangi sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang saya tanya begini, andaikan teksnya saya ganti, aku diperintahkan membunuh orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, bedanya apa, Pak? Aku diperintahkan memerangi dengan aku diperintahkan membunuh, bedanya apa? Saya ulangi, teks hadisnya kalau diterjemahkan adalah aku diperintahkan memerangi, bukan aku diperintahkan membunuh. Bedanya apa, Pak? Seandainya perintah Allah adalah aku diperintahkan membunuh orang-orang sampai orang yang bersangkutan mengucapkan la ilaha illallah, berarti apa, Pak? Kita membawa pedang dan ditodongkan kepada setiap orang yang belum masuk Islam. Masuk Islam, kalau enggak aku bunuh. Betul enggak, Pak? Andaikan bunyi hadisnya aku diperintahkan membunuh, tetapi bunyi hadisnya adalah aku diperintahkan memerangi. Bedanya apa? Jamaah sekalian, memerangi itu tujuannya apa? Memerangi itu tujuannya apa? Perang tujuannya adalah menaklukkan. Seperti kalau kita melihat di televisi misalnya pertarungan MMA, tahu Pak ya? Pertarungan tinju. Tinju itu tujuannya apa, Pak? Tujuannya bukan membunuh lawan, tapi tujuannya apa? Membuat lawan KO. Sehingga apa? Ketika lawan sudah KO ya sudah, berarti kita menang, berarti dia sudah kalah. Media akan menyebut dia kalah KO, berarti dia nggak mampu melawan. Nah, beda antara membunuh dengan berperang adalah kalau membunuh itu memang targetnya adalah membuat orang mati. Nih, tapi kalau memerangi targetnya apa? Membuat orang KO. Nah, beda. Membuat orang mati dengan membuat orang KO itu beda, Pak. Rasulullah diperintahkan untuk membuat setiap orang itu KO, tidak bisa lagi melawan. Bukan diperintahkan untuk memerangi. Itulah makanya hadis ini tidak bertolak belakang dengan ayat di dalam Al-Quran. La ikraha fiddin. Apa artinya, Pak? La ikraha fiddin.
tidak ada paksaan untuk mengambil Islam, untuk masuk Islam. Tidak ada paksaan. Seandainya sabda Nabi tadi adalah aku diperintahkan membunuh, maka bertentangan dengan ayat ini. Tapi karena hadisnya berbunyi aku diperintahkan memerangi, maka tidak bertentangan dengan ayat ini. Kenapa, Pak? Karena membuat orang tunduk atau takluk itu bukanlah sebuah paksaan. Apalagi di dalam praktek sejarah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika akan memerangi orang-orang kafir itu selalu dikasih 3 pilihan, Pak. Apa pilihan itu? 1, jadi Rasulullah, Pak, kalau membriefing pasukannya itu selalu apa? Berikan dulu mereka diplomasi dengan 3 pilihan. Pilihan pertama apa? Masuk Islam, maka kami akan pulang, nggak jadi perang. Kalau langsung apa? Masuk Islam. Yang kedua apa pilihannya, Pak? Bayar jizyah. Jizyah itu pajak kepala. Jadi pajak yang dihitung berdasarkan jumlah kepala. Lebih kejam mana, Pak? Pajak kepala dengan pajak sampo. Itu ternyata saya pikir-pikir lebih kejam pajak sampo, Pak, daripada pajak kepala. Pajak kepala itu setiap tahun per kepala itu diwajibkan disetor kepada yang menaklukkan, misalnya 1 dinar gitu. Tapi kan cuma kepala doang itu, samponya nggak kena. Kalau kita apa? Samponya kena, sabunnya kena, Pepsodentnya kena, semua yang kita konsumsi ada jizyahnya, yaitu apa? Pajak. Dan itu tidak membedakan orang kaya dengan orang miskin. Jadi kadang-kadang kalau dipikir-pikir jumlah yang dibayarkan per kepala kita itu luar biasa tingginya, karena semua yang kita konsumsi itu ada pajaknya. Baik, jadi pilihan yang kedua adalah membayar jizyah. Pilihan ketiga apa? Kalau 2 pilihan pertama tidak diambil, maka terakhir pilihan ketiga, yaitu apa? Diperangi. Jamaah sekalian, ikrah, la ikraha fid din. Ikrah itu apa? Paksaan. Paksaan itu gini, Pak. Paksaan itu apabila opsinya cuma ya atau tidak, itu namanya paksaan. Saya ulangi, kalau opsinya cuma iya atau tidak, itu namanya paksaan. Masuk Islam, kalau enggak saya bunuh, itu namanya apa? Paksaan. Tapi kalau opsinya masih ada yang lain, membayar jizyah, tidak bisa disebut paksaan, Pak. Nih, catat baik-baik. Kesalahan banyak orang memahami ayat ini. Ikrah, memaksa. Terpenuhi unsur memaksa apabila pilihannya cuma 2. Masuk Islam, kalau tidak saya bunuh. Itu namanya maksa. Tetapi ketika pilihannya ada 3, saya perangi, bahkan bukan dibunuh ya, tapi diperangi. Diperangi itu lebih ringan daripada dibunuh. Yang kedua, masih ada peluang untuk bayar zakat, bayar jizyah, dan dia tetap melaksanakan agama sebelumnya. Nasrani misalnya, tetap dia menjadi Nasrani, cuman dia bayar jizyah. Yang ketiga baru diperangi. Masuk Islam, bayar jizyah atau diperangi. Karena opsinya ada 3, maka tidak bisa disebut memaksa. Makanya ayat la ikraha fid din itu tidak bertentangan dengan hadis ini. Nah, ini penting. Kenapa? Banyak orang kebingungan untuk mengkombinasikan pemahaman. Satu sisi ayat mengatakan la ikraha fid din,
tidak ada paksaan di dalam mengambil Islam. Di sisi lain ada hadis ini, aku diperintahkan memerangi orang sampai orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kan maksa dong, betul nggak Pak? Berarti kan maksa. Nah itu kalau pemahaman sekilas. Tetapi kalau pemahaman pakai ilmu, mengikuti penjelasan para ulama, maka diurai dulu. Ikrah itu apa definisinya? Ikrah itu adalah seperti orang nodong Pak, ditodong senjata. Masuk Islam, kalau enggak saya tembak kepalamu. Itu masuk kategori ikrah. Nah jadi meskipun Nabi diperintahkan memerangi, itu bukan berarti memaksa orang masuk Islam. Maka tidak bertentangan dengan ayat la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, ini penting untuk kita fahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai perpanjangan tangan kekuasaan Allah di muka bumi. Seperti Panglima TNI perpanjangan tangan dari kekuasaan presiden. Coba Panglima TNI disuruh apa sama presiden? Perangi itu orang-orang yang memberontak di Papua. Sama, perintahnya suruh memerangi juga. Ada nggak presiden nyuruh membunuh? Enggak. Yang diperintahkan apa? Memerangi. Berarti apa Pak? Memerangi itu bukan instrumen kekerasan. Saya ulangi, memerangi itu bukan instrumen kekerasan, bukan alat kekerasan. Tetapi memerangi adalah alat untuk menjaga kedaulatan. Kecuali kalau seandainya perintahnya membunuh, itu adalah instrumen kekerasan. Tetapi ketika perintahnya adalah memerangi, itu instrumen atau alat untuk menjaga kedaulatan. Jamaah sekalian, apakah Allah punya kepentingan menjaga kedaulatan? Iya. Kenapa? Karena Allah adalah raja. Allah punya teritorial kerajaan. Allah punya rakyat dalam tanda kutip, di mana rakyat itu namanya manusia. Maka Rasulullah sebagai panglimanya, perpanjangan kekuasaan Allah di muka bumi, maka Rasulullah diperintahkan memerangi. Itu persis seperti Panglima TNI diperintahkan memerangi pemberontak di Papua. Sehingga dengan memahami seperti ini, ayat yang memerintahkan untuk memerangi orang kafir itu bukanlah ayat yang bisa disimpulkan sebagai ayat yang radikal. Hadis ini bukanlah hadis yang radikal, tetapi hadis ini hadis biasa saja, seperti perintah presiden kepada Panglima TNI. Tidak ada orang yang kemudian menyimpulkan perintah presiden kepada Panglima TNI untuk memerangi pemberontak di Papua, itu kemudian orang mengatakan itu presidennya radikal. Enggak ada. Tetapi giliran ketemu ayat ini, ketemu hadis ini, orang kemudian seolah-olah menjadikan ini sebagai dalil. Ini loh buktinya Islam itu agama memerintahkan kekerasan. Inilah bukti agama Islam itu agama radikal. Berarti apa? Yang salah bukan ayatnya, yang salah bukan hadisnya, tetapi yang salah apa Pak? Yang salah adalah cara kita memahami. Jamaah sekalian, saya ingin mengaitkan ini dengan satu peristiwa yang sangat menarik, baru-baru ini terjadi. Peristiwa apa itu? Peristiwa di mana pemerintah Amerika memastikan akan mengirim utusan, di mana utusan itu adalah utusan yang
tugasnya mengkampanyekan LGBT untuk bertemu secara resmi dengan pemerintah Indonesia, utusan khusus tentang LGBT kepada pemerintah Indonesia. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya apa? Mengirim utusan itu. Tujuannya adalah agar supaya pemerintah Indonesia minimal itu mengambil posisi liberal. Nah, perlu saya terangkan dulu nih. Ini karena ini hal yang menarik. Jamaah sekalian, dalam masalah LGBT itu ada 3 sikap. Sikap pertama adalah menjadi pelaku LGBT. Sikap pertama, menerima dan menjadi pelaku LGBT. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Meskipun kita mulai risau bahwa penularan LGBT itu sudah ke tingkat anak-anak SMA, bahkan SMP itu sudah ketularan LGBT. Pernah sebuah berita polisi menggerebek sebuah penginapan, di situ isinya ada 5 remaja. Ternyata 5 remaja itu sedang berpesta LGBT. Maksudnya apa? Pesta gay, laki-laki dengan laki-laki. Itu usianya masih SMA, digerebek sama polisi. Berarti apa? Tingkat penularannya bukan lagi orang-orang berumur ya, tapi sudah makin muda. Dan itu sangat berbahaya buat masa depan umat Islam. Jemaah sekalian, terhadap LGBT ada 3 pilihan. 1, menjadi pelaku. 2, menentang. Yang ketiga apa Pak kira-kira pilihannya? Yang ketiga itu bisa punya hubungan baik dengan yang menentang, bisa punya hubungan baik dengan yang melakukan. Tahu nggak dalam sejarah siapakah yang mengambil posisi ketiga ini? Istrinya Nabi Lut. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, istri para nabi itu tidak ada satupun yang melakukan perselingkuhan. Pantang bagi nabi punya istri kok melakukan selingkuh, baik selingkuh dengan laki-laki maupun lesbian. Nggak mungkin itu. Artinya apa? Kemungkinan bahwa istri Nabi Lut ikut melakukan itu sudah nggak mungkin. Kenapa? Karena kehormatan seorang nabi adalah pasangannya bersih. Itu udah dijamin, kan seperti itu. Berarti apa? Kemungkinannya tinggal yang kedua, yaitu istri Nabi Lut itu adalah mengambil posisi netral. Tidak mau bersama Nabi Nuh menentang keras, tetapi dia juga punya hubungan baik dengan para pelaku. Sehingga salah satu kesimpulan ya, ketika kita membaca kisah Nabi Lut, yang membocorkan berita bahwa ada tamu laki-laki tampan ke rumah Nabi Lut itu siapa? Istrinya. Karena dia memang menempatkan dirinya di tengah, punya hubungan baik dengan Nabi Lut sebagai suaminya, punya hubungan baik pula dengan para pelaku, yaitu pelaku homo itu. Ini kan namanya liberal, Pak. Posisi yang ketiga ini disebut dengan posisi liberal. Tidak menentang, tidak pula sebagai pelaku. Nah, posisi liberal ini, kalau seandainya pemerintah Indonesia mengambil posisi liberal, berarti apa? Berarti tidak mengambil pilihan menentang keras atau memerangi pelaku LGBT. Itulah makanya pemerintah Rusia
baru-baru ini mengeluarkan peraturan baru bahwa pemerintah Rusia secara resmi mengharamkan, kalau seandainya bahasa syariat ya, mengharamkan LGBT di tanah Rusia. Makanya orang-orang yang bawa simbol-simbol LGBT itu di Rusia ditangkep-tangkepin, Pak. Tapi masalahnya Rusia itu mengambil pilihan itu kenapa? Karena selalu mengambil posisi bertolak belakang dengan Amerika, bukan karena faktor iman. Sedangkan kita itu mengambil posisi karena faktor iman. Nah, jamaah sekalian, Amerika sebagai negara kuat itu memaksakan, bahkan ketika gelaran Piala Dunia itu seperti negara Jerman, negara Inggris, beberapa negara Eropa itu ingin memaksakan simbol-simbol pelangi itu bisa muncul di Piala Dunia. Tetapi alhamdulillah pemerintah Qatar menolak dengan tegas. Nah, jamaah sekalian, ini menarik. Menariknya apa? Menariknya adalah sunnatullah kehidupan. Siapa yang punya kekuasaan pasti memaksakan kehendaknya kepada yang bawahnya. Betul nggak? Amerika sebagai negara kuat ingin memaksakan nilai-nilai itu kepada negara-negara yang lemah seperti Indonesia. Itu sudah sunnatullah kehidupan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Raja Langit dan Bumi itu juga ingin memaksakan nilainya, dalam tanda kutip. Apa nilai yang ingin dipaksakan oleh Allah? Yaitu menerima syariat Islam. Bagi yang menolak, diperangi. Amerika melakukan itu, maka wajar. Presiden Indonesia melakukan itu, memaksakan nilainya. Pokoknya nggak boleh ada yang berontak di sini. Amerika juga begitu. Pokoknya nggak boleh ada yang menentang LGBT. Saya kan negara kuat. Pokoknya nggak boleh ada negara yang menentang LGBT. Kira-kira kan begitu. Nah, Allah SWT menggunakan cara yang sama. Allah itu raja, ingin menjaga kedaulatan kerajaannya. Yang merongrong, yang menentang disuruh diperangi. Itu adalah hal yang wajar. Jamaah sekalian, apa yang terjadi belakangan ini, bahwa Amerika yang sebelumnya itu cuma mengirim dana supaya kaki tangannya di Indonesia itu menyebarkan LGBT, sekarang sudah meningkat. Nggak cuma mengirimkan dana, sekarang sudah meningkat, mengirimkan utusan untuk berdiplomasi, memaksa supaya Indonesia mengambil posisi liberal. Berarti apa, Pak? Berarti LGBT sudah menjadi bahaya yang lebih dibanding bahaya komunisme. Jamaah sekalian, kalau suruh membandingkan, lebih bahaya mana komunisme dengan LGBT? Ternyata kalau kita analisa, itu lebih berbahaya LGBT, Pak. Kenapa? Komunisme itu cuma didukung oleh negara. Sponsornya itu cuma negara. Coba sebut negara yang menjadi sponsor komunisme. Yang paling kental itu tinggal Korea Utara. Cina itu memang politiknya komunis tetapi ekonominya kapitalis. Sudah nggak murni. Kuba juga sudah berubah menjadi negara kapitalis. Sponsor komunisme itu hampir selesai. Sekarang mari kita lihat sponsor LGBT. Sponsor LGBT adalah negara seperti Amerika, negara, Pak, sponsornya negara. Negara seperti Jerman, negara seperti Inggris, negara-negara besar, negara-negara kuat menjadi sponsor LGBT. Terus ditambah siapa menjadi sponsor LGBT? Perusahaan-perusahaan multinasional. Mana ada perusahaan multinasional menjadi sponsor komunisme? Nggak ada. Tetapi perusahaan multinasional menjadi sponsor LGBT itu nyata.
Berarti apa? Kalau sudah perusahaan multinasional yang bergerak, artinya apa? Duitnya tanpa batas. Sponsornya adalah negara kuat dan perusahaan multinasional. Itu yang membuat LGBT harus makin diwaspadai, lebih harus dijadikan musuh lebih besar dibanding permusuhan kita terhadap komunisme. Hari ini bahaya LGBT lebih mengerikan dibanding bahaya komunisme. Maka alhamdulillah MUI, nggak tahu beritanya benar apa enggak, katanya pemerintah Amerika konon katanya akan membatalkan. Wallahualam benar apa tidak berita ini. Kenapa? Karena banyak penolakan dari MUI, dari ini itu dan sebagainya. Nggak tahu ini beritanya benar apa enggak. Seandainya tetap mengirimkan utusannya, ini rasa-rasanya kita ini terpanggil untuk turun bawa tulisan demo paling enggak, supaya difoto oleh media dan seluruh dunia tahu bahwa umat Islam Indonesia menolak kedatangan utusan LGBT. Kalau perlu kita rame-rame ke bandara itu bawa tulisan ketika tahu jadwal kedatangan utusan Amerika ini, supaya kelihatan bahwa kita menolak. Kenapa Pak? Supaya kita tidak mengambil pilihan seperti pilihan istrinya Nabi Lut. Sebab dari 3 pilihan tadi, menentang LGBT, liberal, dan pelaku LGBT, yang dihancurkan Allah yang mana? Ternyata yang Allah hukum, yang dimasukkan sebagai objek yang dihujani batu pada kaumnya Nabi Lut, itu ternyata apa? Yang selamat cuma satu Pak, yaitu apa? Mengambil posisi menentang seperti yang diambil oleh Nabi Lut. Sedangkan posisi liberal seperti yang diambil oleh istrinya Nabi Lut itu termasuk yang dihujani batu, dihukum oleh Allah. Maka kita tidak boleh dalam kasus LGBT ini mengambil posisi bodoh amat, nggak boleh. Harus mengambil posisi menentang. Harus mengambil posisi menentang. Kalau ada seruan demo, kita ikut demo. Untuk menjadi bukti bahwa kita mengambil posisi menentang di hadapan Allah. Gak bisa kita, ya itu urusan orang yang demo dah. Kita gak bisa. Itu namanya kita mengambil posisi liberal. Gak mau tahu, apatis. Gak bisa. LGBT posisi kita harus jelas. Menentang, memusuhi, memerangi, baru itu yang selamat menurut Allah. Kalau mengambil posisi liberal, ya biar aja lah, itu urusan dia, kan gak ganggu kita juga. Nah, ini akan dimasukkan dalam rombongan yang akan dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah bersama para pelaku. Maka sudah tiba saatnya ketika tekanan untuk menerima LGBT ini semakin keras, kita umat Islam harus semakin keras untuk menunjukkan penolakan itu. Gak bisa lagi diam, gak bisa lagi diam. Jadi ini jamaah sekalian, yang saya geram gitu membaca berita itu. Ya, ini nggak main-main. Ini persoalan hidup dan mati generasi muda kita. Kalau sampai kita biarkan, akan makin banyak anak-anak SMA nanti menjadi LGBT. Habis sudah generasi umat Islam. Baik, demikian yang bisa saya terangkan pada kesempatan ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Silakan Pak. Betul. Nah itu bagaimana sikap kita?
Nah ini yang menarik ini pertanyaannya. Ini kan dari luar, dari Amerika. Bagaimana kalau yang mengkampanyekan itu dari dalam negeri sendiri? Kan gitu ya? Sudah ada. Jamaah sekalian, inilah rahasianya kenapa kekafiran itu mengkampanyekan liberalisme. Karena liberalisme itu menjadi payung, Pak. Payung untuk hidupnya LGBT. Kalau semua orang akidahnya liberal, maka tumbuhnya LGBT nggak akan ditentang. Betul nggak? Itulah makanya mereka, orang-orang kafir, mati-matian menyebarkan paham liberalisme, pluralisme, supaya dengan paham itu kebatilan LGBT, orang yang ganti kelamin segala macam bisa hidup nyaman, bahkan mendapat duit. Coba itu di negeri kita sendiri, Pak, orang yang ganti kelamin itu justru lebih kaya daripada orang yang tidak ganti kelamin. Betul nggak? Siapa itu? Si enggak, ini belum selesai, Pak. Berarti apa? Sikap kita tadi, Pak, yang sudah saya terangkan. Mau dari luar negeri, mau dari dalam negeri, sikap kita jelas. Tunjukkan bahwa kita menentang. Enggak boleh kita apatis. Sebab kalau apatis, khawatirnya Allah golongkan kita di dalam golongan istrinya Nabi Lut. Itu aja sudah jawabannya. Enggak boleh kita bodoh amat, nggak mau tahu, nggak boleh. Kita harus tunjukkan sikap. Ada seruan demo, ikut demo. Ada seruan untuk nangkep LGBT, ikut turun nangkep LGBT, supaya jelas posisi kita di hadapan Allah. Gak bisa kita berdamai dengan LGBT, itu nggak bisa, Pak. Ini udah perang ini. Ingat, ketika ada satu kebatilan atau kemungkaran, di mana cara menghentikannya adalah dengan mengirimkan azab seperti hujan batu, gempa, banjir dan sebagainya, itu menjadi isyarat, menjadi pesan bahwa kebatilan dan kemungkaran itu begitu serius sehingga Allah perlu menanganinya dengan bencana. Maka LGBT adalah salah satu kemungkaran yang Allah menghentikannya dengan cara membumi hanguskan. Maka kita nggak bisa main-main dengan masalah LGBT ini. Kita berdiri bersama-sama untuk menentang. Nggak bisa, nggak boleh kita diam. Allah, silakan, Pak. Mereka tuh kan sudah masuk, ini kan bernegara, sudah masuk KMI. Ternyata mereka tuh banyak membunuh, terutama pendatang-pendatang baru. Pernah tahun berapa itu hampir puluhan orang, anak bayi. Nah, sekarang memeranginya itu sampai mana? Mereka karena ingin Papua merdeka, ingin memisahkan jelas-jelas. Tapi kayaknya untuk memeranginya juga tahu nih, apalagi sampai membunuh. Saya tidak pernah putus sebenarnya dengar kemarin ini ada tentara kita dibunuh lagi, tapi tidak pernah dengar FPM itu yang dibunuh oleh kita. Ini gimana? Iya. Jadi begini, Pak, kalau orang punya negara itu pasti pikirannya adalah memerangi, bukan membunuh. Ketika orang bikin onar, pasti membunuh, karena dia kekuatannya masih kecil. Itu sudah logikanya begitu, Pak. Dia kan kekuatannya lebih kecil, hanya beberapa orang. Yang baru bisa dilakukan cuman membuat
teror, dengan cara membunuh secara acak. Maka sebagai negara itu tidak boleh hanya membalas membunuh, Pak. Tetapi negara itu mengambil kebijakannya adalah memerangi supaya dia tidak mampu lagi membunuh. Nah, makanya di dalam konsep Islam itu kan ada kalimat bahwa orang kafir itu menghalangi jalan Allah. Menghalangi jalan Allah itu disebut dengan fitnah. Lalu Al-Quran bilang wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Menghalangi jalan Allah itu lebih serius dosanya dibanding membunuh muslim. Apa menghalangi jalan Allah itu, Pak? Menghalangi jalan Allah itu misalnya orang yang ingin melakukan sholat tapi dihalangi, mau bangun masjid nggak dikasih izin, dihalangi pokoknya. Itu namanya menghalangi jalan Allah. Memang tidak ada darah yang menetes, tapi gara-gara itu membuat orang nggak bisa sholat. Berarti apa? Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Membuat orang tidak bisa sholat itu lebih besar daripada membunuh muslim. Maka kenapa Allah memerintahkan kita untuk memerangi orang kafir? Karena orang kafir itu memiliki dosa kriminal yang sangat serius, yaitu menghalangi jalan Allah. Nah, itu logikanya. Makanya jamaah sekalian, soal kebijakan pemerintah di Papua itu bukan urusan kita. Dalam artian apa? Apakah sudah tepat atau belum? Itu bukan tema pengajian. Itu bukan tema pengajian. Tema pengajian adalah sekedar mengambil itu sebagai contoh kasus untuk membandingkan dengan perintah Allah untuk memerangi. Adapun kok pemerintah kelihatannya lembek segala macam, itu bukan ranah seorang dai di masjid. Itu urusan pemerintah. Ya kan gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya ke situ, Pak, saya tidak bisa menjawab. Itu urusan Menteri Pertahanan. Apakah itu dianggap kurang lah, apa dianggap terlalu lembek lah, itu kita nggak ada urusan ke situ. Saya kepentingannya cuma apa? Mengambil contoh kasus untuk membandingkan dengan sebuah ayat. Dan contoh kasus yang paling dekat adalah Papua. Supaya apa? Masuk. Oh gitu jalan ceritanya. Baik, demikian karena sudah lewat waktu syuruk ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi ini adalah pembahasan ilmiah. Pembahasan ilmiah dalam pengertian apa? Bukan bukan sekedar ingin membela diri karena selalu dituduh teroris, radikal, intoleran dan lain-lain. Tetapi memang cara memahaminya harus begini gitu. Memang cara memahami yang ilmiahnya itu begini, sehingga tidak mungkin orang menuduh Islam itu membawa ajaran radikal. Sebab kalau diterangkan secara utuh itu bukan ajaran radikal. Kenapa? Toh manusia ketika punya kekuasaan juga melakukan hal yang sama dan tidak ada mengatakan itu adalah radikal. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان